At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bu, anak-anak itu amanah. Posisi anak-anak dalam Quran memang bermacam-macam. Ada anak yang sebagai qurrata a'yun, makanya ada doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memang ada posisi anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Tapi ada posisi anak-anak di surat Taghabun ayat 14 sampai 15. Ada posisi anak-anak sebagai musuh. Ada posisi anak-anak kita sebagai ujian cobaan bagi kita. Kan ada kan musuh terbesar kita justru anak kita sendiri, ada kan Bu? Betapa banyak tuh di TV. Musuhnya anaknya sendiri, Bu. Rebutan harta warisan, Bu. Atau rebutan harta dan sebagainya. Dia mampu seorang anak menjerumuskan ibunya, memasukkan ibunya ke dalam sel penjara. Nauzubillah min zalik. Anak durhaka yang luar biasa kepada kedua orang tuanya, musuh kita di depan mata kita sendiri. Ada memang posisi anak-anak sebagai musuh, ada. Posisi anak-anak sebagai ujian cobaan. Kita diberikan kehidupan yang serba baik, ekonomi baik, suami baik, pekerjaan baik, kehidupan cukup, tapi ternyata ujian yang Allah berikan lewat anak-anak kita. Ada juga yang begitu. Makanya senantiasa husnuzon pada Allah. Ada orang yang memang Allah takdirkan belum memiliki anak, sudah 10 tahun, 20 tahun gak punya anak. Karena kata Allah itu yang terbaik untukmu. Nanti kalau dikasih anak, Allahu a'lam, mungkin anaknya durhaka padanya, mungkin anaknya jadi musuh baginya, mungkin anaknya menjadi cobaan untuknya, ya kan? Jadi senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Posisi anak ada juga yang sebagai perhiasan. Tapi yang jelas tanggung jawab kita, pekerjaan PR kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasul hijarah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nak sholat, nak pakai jilbab, nak. Ibu-ibu zaman sekarang, nak malam minggu nggak ada yang ngapel, nak. Perawan tua nanti kamu nih nggak ada yang ngapel. Malam minggu jalan dong. Namanya anak muda, anak gadis, masa nggak ada yang ngapel? Ibunya menjerumuskan dia menuju ke dalam nerakanya Allah. Nah, nggak punya pacar, nak. Si ibu anaknya udah mau jadi jomblo, tapi ibunya malah nanya-nanya, nah nggak ada yang ngapel, nggak punya pacar. Padahal Allah katakan, wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Ini ibunya yang nyuruh-nyuruh anaknya untuk mendekati zina. Nggak apa-apa malam minggu pergi aja, keluar nggak apa-apa. Diajaklah tuh anak-anak kita pergi ke Ancol, Bu. Nggak tahu apa yang dilakukan tuh berduaan tuh di sana. Kita izinkan anak-anak kita keluar, mah keluar ya sama pacar, ya silakan nggak apa-apa, boleh kok. Yang namanya orang berdua sesoleh apapun, Bu, ketiganya adalah setan. Jangan sampai ntar udah belendung barulah kita nyeselnya. Nauzubillah min zalik, Bu ya. Jadi awasi pergaulan anak-anak kita dari sekarang. Itu tugas utama dari orang tua. Dari rangkaian tugas-tugas berikutnya adalah menikahkan dia dengan orang yang baik, orang yang tepat, orang yang solih. Itu adalah tugas dari para orang tua. Menikahkan anak-anak kita dengan orang-orang yang solih. Kata Rasul apa? Lihat wajahnya, tampan atau cantiknya, lihat keturunannya, lihat hartanya. Kalau nggak bisa juga, atau yang lebih baik adalah lihat dari agamanya. Hasan Al-Basri mengatakan, kenapa sih lihat dari agama? Kalau dia mencintaimu, dia memuliakanmu. Kalau kita pilih jodoh untuk anak-anak kita lihat dari agamanya, agama artinya akhlak yang baik ya Bu ya. Bukan berarti harus hafal juz 30 juz, hafal ribuan hadis tapi akhlaknya tidak baik, bukan berarti seperti itu. Akhlak yang baik adalah cerminan dari agama yang baik. Kata Hasan Al-Basri, kalau dia mencintaimu, dia memuliakanmu. Kalau dia enggak mencintaimu, dia tidak akan menzalimimu. Jadi kalau kita pilih anak-anak kita jodoh yang baik, enggak akan ada yang namanya KDRT, Bu. Zaman sekarang kan KDRT banyak ya Bu ya. KDRT itu apa aja sih? Dari fisik, verbal, mukul sih enggak, tapi kata-katanya nyelekit banget. Ada yang begitu ya. Suami enggak mukul, enggak ngapa-ngapain, fisik sehat-sehat aja, tapi kata-kata yang diucapkan yang menyakitkan hati, itu kekerasan verbal Bu, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan verbal membuat kita inferior, membuat kita sedih, kita memendam, kita takut dan sebagainya. Itu kekerasan verbal. Ada kekerasan seksual, ada juga kekerasan seksual. Ada kekerasan finansial, nggak ngasih duit. Yang ketawa berarti nggak ngasih duit. Kekerasan finansial, KDRT ada yang dikategorikan kekerasan finansial. Padahal laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. An-Nisa 34. Laki-laki disebut sebagai pemimpin karena punya kewajiban menafkahi. Kalau dia tidak menafkahi,
dia telah melakukan kekerasan finansial terhadap istrinya. Maka tadi kata Rasulullah, pilih dari agamanya. Kalau agamanya baik, dia akan bertanggung jawab, tidak akan melakukan kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Dia nggak suka sama kita, dia benci sama kita misalnya, dia nggak akan menzolimi kita sedikit pun. Jadi kewajiban dari orang tua kalau ingin membentuk anak-anaknya menjadi anak-anak baik, dia melakukan kewajibannya salah satunya dari sekian rangkaian adalah memilihkan jodoh yang baik.